Dosa sosial PT Vale yang tersembunyi. Dosa itu berasal dari Larona, jangan ulangi di Tanah Malia. Tahun 1979, ratusan kWh tegangan listrik mengalir dari PLTA Larona sampai ke dapur-dapur produksi PT Inco, yang sekarang PT Vale. Menjadi penopang utama seluruh aktivitas produksi PT Vale dalam menghasilkan biji nikel sebagai produk andalan perusahaan asing tersebut. Masyarakat Sorowako menjadi saksi betapa pedulinya para investor asing kepada keberlangsungan hidup masyarakat di sekitaran daerah tambang. Listrik dialirkan dari rumah ke rumah tanpa pungutan biaya, menjadi berkah bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dari sana kita melihat betapa komitmennya perusahaan asing itu dalam memenuhi kewajibannya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Rumah sakit didirikan, sekolah didirikan, anak-anak disekolahkan. Setiap pagi mereka hanya perlu menunggu di depan rumah untuk dijemput oleh bus menuju sekolah. Segala puji menjadi milik PT Vale. Semoga kita tetap senantiasa dalam naungannya. Malam hari di tahun 2004, seorang laki-laki parubaya sibuk memasukkan minyak tanah ke dalam semilah bambu, sambil menyumbat ujungnya dengan serabut kelapa yang telah dihaluskan menjadi sumbu. Belum hilang letihnya setelah seharian di hutan memikul rotan dan kayu jalapari. Sekarang dia berjalan di gelap malam menyusuri tepian danau, berbekalkan obor dan serampang atau tombak ikan, sambil memikirkan anak-anaknya yang setiap hari hanya diberi makan pisang muda rebus atau nasi yang dicampur dengan parutan ubi kayu. Belum sempat dia menemukan solusi untuk mengatasi kebutuhan pangannya, sekarang ujian kembali datang. Anaknya yang baru lahir minggu lalu memiliki kelainan dan penyakit yang kronis. Berlinang air mata yang tak kuasa dia tahan. Bersama suara isak dari istrinya, mereka menyeberangi danau Towuti dengan katinting. Dari Timampu, menggunakan mobil truk milik salah seorang pengusaha kayu yang cukup dermawan. Dihantarkan bayinya sampai ke halaman rumah sakit di Sorowako. Dengan panik dan gaya kampungnya, dia ditolak oleh administrasi rumah sakit. Mungkin karena dia tidak memiliki kartu karyawan perusahaan. Lontang-lantung dia mencari suaka di daerah Sorowako. Andai bukan karena dia bertemu kawan lamanya yang telah kerja di perusahaan dan mampu menjaminkan dirinya di administrasi rumah sakit, mungkin nasib tragis akan menimpa anak bayinya yang kelak akan tumbuh menjadi pemuda yang penuh mimpi itu. Dan mungkin saja tulisan ini tak sampai kepada kita. Demikianlah hasah kehidupan masyarakat di Loeha Raya pada masa silam. Para petani kehilangan ratusan hektar lahan sawahnya yang terbentang dari Landa, Desa Bantilang sampai ke Palak Basi Loeha dan Rantai Angin. Karena luapan Danau Towuti sebagai imbas dari dibangunnya bendungan Larona, mereka pasrah dalam kondisi kelaparan. Puluhan tahun mereka hidup dalam kegelapan. Meski bias cahaya merah nampak di kejauhan, pantulan lampu dari kawasan pabrik PT Vale yang listriknya berasal dari air yang menenggelamkan lahan yang telah dijanjikan kepada anak-anaknya sebagai warisan. Puluhan tahun mereka menuntut ganti rugi, hingga satu persatu dari mereka kembali menghadap ke Ilahi, mewariskan penderitaan kepada anak cucunya. Kerugian itu terwariskan sampai hari ini. Dengan pasrah, kita hanya mampu melihat hasil keringat orang tua kita, abadi di dalam air danau Towuti sebagai prasasti, bukti keserakahan para investor asing yang tak bertanggung jawab. Segala hujat menjadi milik PT Vale. Semoga kita dan generasi kita dijauhkan darinya. Loeha Raya meninggalkan kisah kelam kejahatan lingkungan dan sosial PT Vale
pada lahan persawahan. Jangan biarkan itu terulang di perkebunan lada.